Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini Allah masih mengamanahkan kepada kita umur panjang, sehat walafiat, sehingga alhamdulillah pada siang hari ini kita masih bisa dipertemukan melalui tatap maya ini. Mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan sehingga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para siswa-siswi kelas 12 ya, OTKP, kelas OTKP, pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan mengenai silabus atau materi apa saja sih yang akan dipelajari selama 1 tahun ataupun 1 semester. Bisa dilihat di layar screen. Itu bukunya nanti boleh Bapak share di grup ya buat pembelajaran di rumah masing-masing. Di sana ada buku Pendidikan Agama Islam Budi Pekerti kelas 12. Ya, ini kita lihat nanti babnya ada apa saja. Nah, ini di bab pertama kita bisa melihat semangat beribadah dan meyakini hari akhir. Nah, pembelajaran di bab pertama ini sudah tidak asing lagi sebetulnya, di kelas 9 juga sudah dipelajari tentang iman kepada hari akhir. Nah, di sini yang diharapkan untuk dipahami atau dikuasai oleh siswa itu yaitu tentang meyakini hari akhir. Nanti kalian itu harus tahu apakah hari kiamat itu betul-betul terjadi, apakah hanya berita hoax atau bohong saja, atau bagaimana. Nah, itu diantaranya. Terus juga hari akhir itu kan mempunyai nama-nama yang banyak. Ya, ada juga namanya Yaumul Qiyamah, ada Yaumul Ba'ats, ada Yaumul Hisab, ada Yaumul Mizan, ada juga Yaumul Hasyr, ada juga Yaumus Sirat. Nah, itu nanti harus dikuasai. Apa nama-nama lain dari hari kiamat. Kenapa harus dipelajari? Karena ini akan ada tahapan-tahapannya. Nanti kan ada namanya alam rahim, kemudian alam dunia, kemudian alam barzah, kemudian alam mahsyar. Nah, ini juga nanti akan kita lewati. Nah, bagaimana hal-hal yang abstrak seperti itu yang mungkin direalitakan susah, tapi harus diimani oleh kita. Nah, ini di bab pertama ini harus kita kuasai. Kemudian di bab kedua kita lihat ada meyakini kodo dan kodar. Nah, pandemi COVID-19 ini apakah masuk kodo atau masuk kodar? Nah, ini juga nanti kita jadi pembahasan. Ya. Kalau takdir itu ada takdir mu'allaq, ada takdir mugrom. Apa sih itu keduanya? Terus apa saja sih takdir yang bisa diubah? Takdir apa saja sih yang nggak bisa diubah? Nah, ini juga harus dipelajari. Jadi harus diimani oleh kita karena tidak semua ketentuan Allah itu bisa diubah oleh kita. Kalau emang udah ketentuan Allah ya kita tidak bisa merubah. Tapi ada beberapa hal yang bisa diubah dengan doa. Ya, kan kata Rasul, ad-du'a sijnul muslimin. Ad-du'a ibadah. Doa itu adalah ibadah. Doa itu adalah senjatanya orang muslim. Nah, makanya dari itu nanti kita coba mendalami lebih dalam apa itu kodo, apa itu takdir, apa itu kodo, apa itu kodar. Nah, ini juga ya. Juga dikaitkan nanti dengan kalian masuk kuliah, keterima atau tidak, kemudian nanti masuk kerja, keterima atau tidak, atau itu takdir, apa kodo. Nah, ini nanti kita bahas. Selanjutnya, di bab ketiga, menghidupkan nurani dengan berpikir kritis. Nah, kalian sudah dewasa, kalian harus mampu membedakan mana yang benar dan bermanfaat, mana yang benar hanya tidak bermanfaat, atau sebaliknya, yang salah merugikan, yang salah bermanfaat. Ada ya kira-kira seperti itu. Jadi kelas 12 ini dituntut dalam buku PAI ini supaya kita senantiasa berpikir kritis. Jadi berpikir kritis itu
berpikir mendalam, masuk akal dan diterima oleh orang banyak. Ya, ini perlu sekali ditanamkan dalam diri kita supaya apa? Supaya kita semakin bisa memilah mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah, mana yang harus dilakukan dan sebagainya. Itu diantaranya. Sekarang masuk ke bab 4. Di bab 4 ada namanya bersatu dalam keragaman dan demokrasi. Nah, ini pelajarannya hampir mirip dengan sejarah. Jadi nanti ada namanya syuro, ada namanya demokrasi. Di Indonesia menggunakan demokrasi atau menggunakan syuro. Kalau Islam menggunakan demokrasi atau syuro. Apa itu syuro? Kalau bahasa kitanya musyawarah. Kalau bahasa Arabnya namanya syuro. Nah, jadi nanti kita harus tahu memutuskan perkara itu apakah bisa dengan kita sendiri atau harus demokrasi atau harus musyawarah. Nah, ini nanti ada tokoh-tokohnya ya, tokoh-tokohnya termasuk nanti di UNBK kalau ada itu pasti ada soal-soal seperti ini atau USBN ya, USBN pasti ada soal-soal seperti ini. Jadi di sini itu kalau demokrasi kan one man one vote ya, satu orang satu suara. Nah, kalau untuk musyawarah itu bagaimana teknisnya nanti akan ada. Itu di bab 4. Selanjutnya di bab 5. Menyembah Allah sebagai ungkapan rasa syukur. Nah, ini akhlak ya. Akhlak, bagaimana kita bersyukur kepada Allah, bagaimana berterima kasih kepada Allah, bagaimana berterima kasih kepada manusia. Nah, jadi manusia itu harus bersyukur, harus senantiasa bersyukur. Oke, itu di bab 5. Sekarang bab 6, paling bawah. Meraih kasih dengan ihsan. Nah, ada iman, ada Islam, ada ihsan. Itu harus dipahami betul. Dalam Islam, derajat yang paling tinggi itu adalah derajat ihsan. Derajat paling bawah adalah derajat iman. Jadi tahapannya iman dulu, Islam, kemudian ihsan. Bapak sedikit jelaskan. Kalau iman artinya percaya. Jadi adanya dalam hati. Kita percaya kepada Allah walaupun kita tidak pernah melihat Allah. Tapi yakin dengan cara kita beribadah bahwa Allah itu ada. Kemudian ada namanya Islam. Nah, Islam ini adalah implementasi atau praktek dari iman. Jadi iman itu dilaksanakan dalam bentuk Islam. Salat, syahadat, salat, zakat, puasa, melaksanakan haji itu adalah implementasi dari iman. Jadi kalau orang tidak melaksanakan sholat sama dengan tidak beriman. Ya, iman dulu, percaya dulu, baru melaksanakan Islam. Nah, yang terakhir derajatnya itu adalah ihsan. Nah, di sana ada ihsan. Ihsan itu dia pasrahkan dirinya, dia sepenuhnya ibadahnya segala sesuatunya hanya untuk Allah. Jadi tidak berharap lagi kepada manusia. Sholat sudah tidak disuruh lagi, puasa tidak disuruh lagi, belajar tidak disuruh lagi. Nah, ini sudah derajatnya ihsan. Jadi ihsan itu sudah ada kemauan dalam diri, sudah tidak disuruh-suruh lagi oleh orang lain. Karena ketika disuruh oleh orang lain itu rasanya berat sekali. Beda dengan kemauan sendiri. Oke. Bab 7. Nah, kalau ada yang kelas 11 yang sudah menikah, sebenarnya pelajarannya belum sampai. Di kelas 12 baru sampainya sekarang tuh. Indahnya membangun mahligai rumah tangga. Jadi kalau teman-teman kita di kelas 11 ada yang sudah nikah, nah pembelajarannya belum. Ilmunya belum. Hari ini baru belajar ilmunya ya. Nah, hati-hati. Ya, ini sangat riskan sekali di usia kalian lah, usia berapa tahun? 18 ya. Itu sangat riskan sekali, hati-hati. Karena rumah tangga ini ataupun ya rumah tangga ini sangat sakral. Sangat sakral. Nanti kita coba contohkan bagaimana akad, kita bagaimana contohkan simulasi pernikahan yang minimal. Kalau mudah-mudahan sudah efektif juga di sekolah ya. Jadi indahnya mahligai rumah tangga ini nanti kita paparkan bagaimana sih cara menikah dengan baik, cara menikah. Kemudian siapa saja sih yang boleh dinikahi? Karena ada juga dalam Islam itu orang-orang yang tidak boleh dinikahi.
Siapa itu? Di antaranya orang tua. Nggak boleh nikah dengan orang tua. Nah, dayang sumbi dengan siapa? Dengan siapa itu teh ya? Tidak boleh dayang sumbi dengan yang Uban Prahut ya. Walaupun mitos ya tidak boleh. Kemudian kakak sendiri tidak boleh. Adik sendiri juga tidak boleh. Seperti itu. Jadi nggak boleh menikah. Ada orang-orang yang tidak boleh dinikahi. Kemudian sepesusuan tidak boleh, hati-hati. Nah, terus juga, nah nikah itu dengan adanya ijab dan qabul, persentuhan laki-laki dan perempuan yang tadinya haram menjadi halal bahkan berpahala. Nah ini ya, jadi dalam Islam itu kadang tidak rasional tapi diperbolehkan oleh agama. Hari ini belum pada nikah, gak boleh pegang-pegangan. Apalagi pegang-pegang yang lainnya. Ya, pegang tangan aja nggak boleh. Apalagi yang lainnya. Makanya hati-hati. Nah, untuk itu kita ilmunya dulu tanamkan dalam diri bagaimana membangun rumah tangga yang baik. Nanti setelah SMK ataupun setelah kuliah baru diaplikasikan. Jangan diaplikasikan dulu baru ilmunya, hati-hati. Tapi ilmunya dulu baru diaplikasikan. Itu juga kalau sudah sesuai prosedur agama. Baik. Nah, ini akan ada kaitannya dengan bab berikutnya, yaitu meraih berkah dengan mawaris. Hati-hati. Mohon maaf, anak yang hamil atau anak yang dulunya hamil di luar nikah itu tidak berhak menerima waris dari seorang ayahnya. Tapi dari ibunya boleh. Nah, makanya Islam itu mengatur sangat baik sehingga ketika orang melakukan kesalahan ya harus menerima konsekuensinya. Kemudian siapa sih yang harus gede waris itu? Apakah anak? Apakah istri dari yang meninggal? Suami yang dari yang meninggal? Orang tua atau siapa? Hati-hati. Mentang-mentang anak, dia pengen paling gede warisannya. Mentang-mentang istrinya karena suaminya meninggal ingin paling gede bagiannya. Nah, ini semua diatur dalam Islam. Istri bagiannya 1/4, jika gimana, istri bagiannya 1/8, jika gimana, ibu bagiannya segimana, kemudian ayah bagiannya bagaimana. Nah, termasuk anak laki-laki dan anak perempuan berbeda. Nah, ini Pak, teradil berbeda. Nah, nanti kita jelaskan di bab mawaris. Jadi, perbedaan itu bukan nafsu dari kita, tapi ini emang benar-benar perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, sedikit lagi. Kemudian bab 9, rahmat Islam bagi Nusantara. Nah, ini merupakan proses masuknya Islam di Nusantara. Ada 4 teori ya. Yang pertama ada teori Mekah, ada teori Gujarat, ada teori Persia, dan teori Cina. Nanti mana yang paling dominan? Nah, ini kita pelajari ya. Oke, ini masuknya Islam. Termasuk siapa tokoh-tokoh yang menyebarkan Islam di Indonesia? Di antaranya kan ada Wali Songo, ya, ada juga kerajaan-kerajaan Islam di Aceh, kerajaan-kerajaan Islam di Demak dan sebagainya. Kemudian rahmat Islam bagi alam semesta. Nah, ini merupakan pembelajaran tentang periode Islam di masa akhir dunia. Di antaranya ada kerajaan Turki Utsmani, kemudian ada kerajaan Persia Islam ya. Kemudian juga ada kerajaan-kerajaan Islam kecil setelah kerajaan Abbasiyah runtuh. Memaksimalkan potensi diri menjadi yang terbaik ya. Kita harus berlomba-lomba, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Ya, hari esok harus lebih baik dari hari ini. Jadi prinsip Islam itu semakin hari semakin baik, semakin bagus iman dan akhlaknya. Oke. Terakhir, udah ya. Oke, berarti berapa bab? Berarti 11 bab. 11 bab. Oke, berarti 11 bab bagi 2, satu pertemuannya berarti sekitar 5 bab. Jadi itu ya, nanti kita akan pelajari 1 sampai dengan 5 bab untuk pembelajaran selama 1 semester. Baik, para siswa sekalian, barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan boleh dibuka mute-nya. Baik, berdoa ya. Mohon tidak main-main berdoanya supaya Allah mengabulkan doa kita.
Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalikal karim mu'adimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ulqa wal khatimi lima sabaqa nasir haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wasallam haqqa qadrihi wa miqdarihil adim. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kekuatan, kesehatan untuk mendapatkan, untuk mengikuti ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan hari ini, hari esok dan lusa. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, ilmu yang maslahat, ilmu yang Engkau ridhoi. Ya Allah ya Tuhan kami, mudah-mudahan Engkau segera cabut ujian ini, yaitu virus corona, mudah-mudahan segera normal kembali. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Allah ya Tuhan kami mempunyai cita-cita yang baik, mudah-mudahan senantiasa Engkau kabulkan, Engkau ridhoi dan Engkau rahmati untuk untuk cita-cita kami. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kesabaran, ketabahan pada guru-guru kami dalam membimbing kami. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maaf atas segala kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.